Izinkan aku memperkenalkan diri, nama aku Kayla Desi, kalian bisa kenal aku Kayla. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membawakan materi yang mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman, yaitu dalam menyampaikan kritik dan saran harus menggunakan metode yang baik agar komunikasinya itu bisa disampaikan dengan baik. Nah, caranya itu gimana sih? Yang pertama, pastinya kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, dalam memberikan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan ini, yang pastinya itu tuh membuat bicara kita atau mungkin orang yang ingin kita ajak bicara itu tuh jadi merasa lebih nyaman dengan kita menggunakan bahasa yang sopan. Selain itu juga, dan pastinya itu juga kalau misalkan kita dalam komunikasi juga kita tuh harus memilih kata yang terlebih dahulu. Dengan memilih kata yang tepat, karena tuh kalau kita bisa memilih kata tepat, kita tuh merasa kita bisa membuat lawan bicara kita tuh jadi merasa lebih dihargai. Karena kan kita dalam berbicara kan kita bisa menyampaikan kata kan, tapi ini supaya lebih tepat kita harus memilih kata-kata tersebut. Terus selain itu juga pastinya itu dalam menyampaikan kritik dan saran juga harus menggunakan bahasa yang santun. Dengan menggunakan bahasa yang santun itu tuh jadi lawan bicara kita tuh bisa lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Karena bahasa itu sangat mempengaruhi mereka untuk mengerti hal itu. Jadi dari secara keseluruhannya bisa dibilang kalau misalnya dalam kita menyampaikan kritik dan saran itu kita menggunakan bahasa yang sopan agar mereka bisa merasa lebih dihargai dan mereka bisa lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Selain itu juga pastinya itu dalam menyampaikan kritik dan saran juga harus bersifat membangun. Kenapa sih harus bersifat membangun? Kalau misalnya kita menggunakan kritik dan saran tidak bersifat membangun, itu tuh tidak membuat orang lain itu jadi mengerti dari kritik yang kita sampaikan. Jadi supaya orang lain bisa merasa mereka dihargai juga, kita tuh harus menyampaikan kritik. Bisa juga dikasih dengan solusi ataupun dikasih saran juga. Kenapa sih kalau kita kasih solusi dan kasih saran itu tuh mereka sudah tahu. Jadi kayak dari kesalahan mereka nih. Kalau misalnya kita cuma bilang kesalahannya doang, kita nggak kasih solusinya, mereka nggak akan tahu mereka tuh sebenarnya salah tuh karena apa. Jadi kita harus kasih solusinya supaya mereka tuh bisa berkembang ke depannya. Terus terakhir juga selain dari bahasa juga, selain dari cara kita berpikir juga, pastinya kita juga harus ada cara tertentu juga supaya orang tuh bisa merasa lebih mengerti dan komunikasi dari kritik yang kita sampaikan. Caranya apa? Caranya itu yang pastinya dalam menyampaikan kritik dan saran itu kita harus menggunakan harus mencari waktu yang tepat. Kenapa sih mencari waktu yang tepat? Karena kadang dalam menyampaikan kritik dan saran ada orang tertentu yang dia kalau misalnya kondisinya itu lagi kondisi sedih, misalnya kita kasih kritik dan saran, dia bisa kondisinya tuh nggak baik gitu. Terus selain itu juga selain waktu dan tempat yang harus kita tentukan, yaitu cara penyampaian, penggunaannya juga, cara situasinya kayak situasi caranya juga pastinya juga harus kita ini. Caranya itu dengan kondisi tenang, seperti misalnya kondisi tenangnya itu tuh kalau misalnya kita sampaikan hal ini dalam kondisi tenang, itu tuh membuat orang tuh jadi kayak lihat kita tuh bawaannya tenang, jadi kita nggak ada masalah apa gitu. Terus pastinya juga dalam menyampaikan kritik dan saran itu juga harus kita komunikasi dengan baik dulu hal lain yang kita bicarakan. Kenapa sih harus kita komunikasi dengan baik? Karena kalau misalnya kita nggak komunikasi dengan baik, baru bisa terjadi konflik dari apapun hal yang kita sampaikan. Jadi secara keseluruhan dalam menyampaikan kritik dan saran itu pastinya itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Karena dengan menggunakan bahasa yang sopan, dan pastinya tuh kalau bicara kita tuh bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Selain itu juga pastinya kita harus menyampaikan kritik bersifat membangun. Kenapa bersifat membangun? Dengan bersifat membangun tuh jadi dari apa yang sudah kita sampaikan kritik sarannya itu mereka tuh tidak hanya mendapat hal negatif saja, tapi mereka juga mendapat hal positifnya. Selain itu yang terakhir caranya juga kenapa penting, karena cara penyampaian kita itu tuh sangat mempengaruhi mereka untuk menerima yang kita sampaikan. Sekian itu saja penyampaian dari materi kritik dan saran saya.